Jadi inliners rekan saya, Rory Ashari ini sedang berupaya untuk menjadi seorang vegetarian, betul? Walaupun saat ini tengah berusaha dengan keras karena nggak gampang jadi vegetarian di Indonesia ya kan. Kalau misalnya nyari makanan nggak gampang tuh yang semuanya adalah plant-based. Itu dia. Tapi sebenarnya nggak cuma manusia aja yang berupaya untuk jadi vegetarian. Ada juga nih benda mati, yaitu tas yang biasa kita pakai. Ini juga bisa terbuat dari vegan. Berarti ini tidak terbuat dari kulit hewan, tapi terbuat dari tumbuhan. Tapi kan itu udah biasa, ada anyaman, ada misalnya dari akar-akaran ya kan? Ini beda banget. Jadi bukan pakai enceng gondok, bukan. Tapi justru bisa terbuat dari kayu dan juga triplek. Sebentar, tas dari kayu atau triplek? Ini tas atau kotak amal? Ini tas, udah kita lihat aja deh. Oke, Tas kita lihat amal, ya. jadi tas bisa juga sih ya. Liners, ini bukan tas kayu loh, bukan pula tas bambu, tapi bikin hati selalu rindu. Iya, lihat aja tampilannya, keren dan girly banget kan? Tapi siapa sangka inliners, kalau tas ini ternyata terbuat dari triplex brodol, alias triplex bekas yang sudah terlepas lapisannya. Karenanya pula tas ini dinamakan tridol atau triplex brodol. Apa? Nggak percaya? Hayo, yang tidak percaya cek dulu nih bahan-bahannya. Ada triplek yang 100% bekas pakai ya inliners. Juga ada gunting, cutter, spidol, dan lem kayu. Semua bahan ini bisa jadi bahan berkelas di tangan Pak Don Gunarto, desainer sekaligus owner Tridol. Triplex bekas diambil lapisan tengahnya yang masih utuh dan tebal. Kemudian dibuat kreasi pola membentuk bagian demi bagian tas tangan. Lembaran pola ini selanjutnya direkatkan dengan lem hingga membentuk tas tangan. Kreatif banget kan inliners? Kreasi tas Tridol ini berawal dari keinginan Pak Don memberi hadiah untuk sang istri dari bahan yang ada di rumah aja. Tapi malah sukses jadi mahakarya tas tangan yang indah. Pak Don pun ketagihan untuk bikin model lainnya. Hitung-hitung sekaligus pula mengurangi sampah di sekitarnya. Wih, ini ide yang jempolan kan inliners? Nah, tas anyaman berikut ini juga bikin lingkungan bersih inliners. Bahannya adalah enceng gondok, tanaman yang menjadi biang pendangkalan lingkungan perairan. Ternyata nih, warga sekitar Kulon Progo, Yogyakarta sudah lebih 60 tahun membuat tas anyaman enceng gondok yang indah seperti ini inliners. Jadi bukan hanya menyelamatkan lingkungan, tas-tas anyaman ini juga menjadi lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Wih, hebat kan? Kita intip pembuatannya yuk. Bahan pembuatan tas anyaman adalah batang enceng gondok yang telah dijemur 7-10 hari seperti ini liners. Hingga mudah dianyam dan dirangkai membentuk tas yang indah. Satu tas biasanya dikerjakan kurang lebih 3 jam tergantung besar kecil serta rumitnya desain tas. Setelah dianyam, tas kemudian masuk ke proses bleaching atau pemudaran warna. Tujuannya adalah agar warna anyaman bisa merata di setiap anyaman. Proses pengeringan dilakukan dengan membungkus tas anyaman dengan plastik agar anyaman tidak rusak terkena terik matahari. Nah, proses selanjutnya adalah penculupan lem. Proses ini berguna agar anyaman menyatu dan tekstur tas menjadi lebih keras. Dilanjutkan dengan penjemuran kembali hingga pori-pori enceng gondok bisa kering. Nah, bila sudah kering, tas anyaman bisa diberi puring atau lapisan dalam dan tali agar tas bisa menutup nanti. Oh ya inliners, for your information, bila cuaca bagus, pengrajin tas enceng gondok ini bisa menyelesaikan 500 tas dalam 1 bulan loh. Dan menghabiskan 300 kg tanaman enceng gondok. Wih, bermanfaat banget kan? Terakhir, tas tinggal diberi olesan anti jamur dan dijemur selama 5 menit. Jadi deh, dan harganya pun mulai 50.000 saja inliners. Gimana inliners? Mau pilih tas yang mahal? Apa tas yang punya manfaat di baliknya? Ternyata keren-keren banget ya. Tadi yang aku katakan seperti kotak amal, ternyata bagus banget itu tas dari kayu dan juga dari triplek. Asal harus halus banget ya, kalau enggak ketelusupan tuh tangannya. Telusupan, aduh bahasa apa tuh? Bahasa Jawa ya, udah lama banget nggak dengar kata telusupan. Tapi itu menarik banget tuh, dan ternyata kita juga mengempower atau menggerakkan para perajin di daerah-daerah. Betul sekali. Nah,